Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarah Syarani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menganalisis tentang perusahaan ABC dengan poin-poin yang telah ditentukan. Perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada inovasi dan pengembangan solusi teknologi terkini. Visi misi perusahaan ini adalah menjadi pemimpin pasar dalam memberikan solusi teknologi yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Namun, baru-baru ini perusahaan tersebut menghadapi tantangan besar terkait gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi yang diusung. Manajer perusahaan ABC yaitu Mr. X memiliki gaya kepemimpinan otoriter yang dominan. Dia cenderung mengambil keputusan tanpa banyak melibatkan timnya dan jarang mendengarkan masukan atau saran dari karyawannya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara anggota tim karena mereka merasa ide-ide dan inovasi yang mereka miliki tidak dihargai. Dalam beberapa rapat strategis, Mr. X sering mengambil keputusan yang bertentangan dengan arah visi dan misi perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin berfokus pada pengembangan solusi cerdas berbasis AI, tetapi Mr. X lebih memilih untuk berinvestasi dalam produk yang sudah ada dan kurang inovatif. Ketidakcocokan gaya kepemimpinan Mr. X dengan visi misi perusahaan telah mengakibatkan penurunan semangat kerja di kalangan karyawan. Beberapa karyawan yang berbakat dan berpotensi besar telah memilih untuk meninggalkan perusahaan ini dan mencari kesempatan di tempat lain yang lebih mendukung partisipasi dan pengembangan ide-ide baru. Dalam situasi ini, perusahaan ABC harus menghadapi tantangan untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan karena gaya kepemimpinan yang tidak cocok dengan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Perubahan dan adaptasi dalam pendekatan kepemimpinan mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan yang muncul di kasus ini adalah gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya dan harus dilakukan. Kepemimpinan otoriter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan kepemimpinan otoriter adalah efisiensi waktu karena memiliki pengambilan keputusan yang cepat. Dan juga pemimpin memiliki wibawa yang diperlukan untuk melakukan keputusan cepat dan sulit. Kekurangan gaya kepemimpinan otoriter ini adalah gaya kepemimpinan ini cenderung kaku, membuat kekompakan sangat minim di antara rekan kerja. Hierarki yang bersifat mutlak pun membuat banyak karyawan merasa kurang dihargai atas kerja kerasnya. Alhasil, rasa kepemilikan dari para karyawan juga bisa berkurang. Saran dari permasalahan yang ada di perusahaan XYZ, 1. Selalu memperhatikan dan meningkatkan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan. Yang kedua, pengakuan serta penghargaan prestasi perlu menjadi pertimbangan pemimpin, karena kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, potensi optimal bisa jadi motivator guna mencapai prestasi kerja yang tinggi. Komunikasi merupakan aspek paling penting di dalam sebuah kerjasama. Komunikasi karyawan menjadi kunci berjalannya perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Komunikasi karyawan harus efektif, artinya kedua belah pihak saling berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan, sehingga proses pertukaran pesan menghasilkan input yang jelas. Komunikasi karyawan yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik, meningkatkan kinerja karyawan, dan juga menghindari konflik. Berikan kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyalitas karyawan terhadap perusahaannya. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan masukan dan ide pada perusahaan akan membuat mereka merasa dihargai dan berperan aktif dalam kesuksesan perusahaan. Memberikan peluang pengembangan karyawan dengan memberikan pelatihan, seminar, atau workshop adalah cara efektif untuk meningkatkan loyalitas karyawan.
Karyawan akan merasa perusahaan memberikan perhatian terhadap pengembangan karir mereka dan akan merasa dihargai dan terikat dengan perusahaan. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan secara penuh dapat berdampak langsung pada keberhasilan di seluruh aspek pada perusahaan. Karyawan jauh lebih produktif di tempat kerja karena mereka dapat memahami kontribusi mereka pada perusahaannya. Karyawan yang terlibat dalam menemukan kepuasan dengan kualitas kerja yang maksimal dan menjadi sebuah keberhasilan pada perusahaan. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi, yang kedua menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman, yang ketiga memberi peluang kepada tim kerja untuk mempelajari apa yang mereka inginkan, yang keempat memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk bisa belajar lebih jauh, yang kelima demokratisasi penciptaan ide, yang keenam memberikan penguatan positif dan sebarkan kata-kata yang positif, yang ketujuh memberikan umpan balik. Dampak kepemimpinan yang sesuai akan membuat para karyawan lebih nyaman untuk bekerja, untuk mengerjakan tugas-tugasnya dalam membuat perusahaan mencapai target atau tujuan tertentu. Manfaat membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru, yaitu menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya dengan inovasi yang terbaru juga. Pernyataan visi dan misi membantu menyelaraskan sumber daya organisasi perusahaan dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses. Pernyataan misi memberikan perusahaan panduan yang jelas dan efektif untuk membuat keputusan. Sedangkan pernyataan visi memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pernyataan visi dan misi memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua orang di dalam perusahaan sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja untuk satu tujuan. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan. Pernyataan visi dan misi adalah alat penting dari perencanaan strategis. Dengan demikian membentuk strategi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Sekian jawaban dari analisa saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.